Baik, selamat malam, selamat hari Sabat bagi kita semua. Sebelum kita menaikkan ekspor kita pada malam hari ini, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Baik, sebagai lagu pembukaan, kita menyanyi lagu Sion nomor 170. Lagu Sion nomor 170, Akan Berkumpulkah Kita. Lagu Sion nomor 170, Akan Berkumpulkah Kita. Gereja. Saudara-saudara akan menyanyi dari tempat saudara. Nanti kita akan share screen dari tempat ini untuk lagu bukanya. 137. 170. Selamat Sabat. Selamat Sabat Opung, selamat Sabat Meli. Sebentar aja. Itu. Bentar, Dedi. Ikutin dulu. Ada suaranya, Rosita. Ini kok banyak yang masuk sih? Yang lain mungkin bisa di-mute. Mute Pak. Aku bantu share screen aja deh kalau susah. Oke, karena Rosita nggak bisa, coba Imas bantu share screen. Ada yang masuk banyak ini. Apa yang pakai ini? Saya. Aku di host benar. Selamat Sabat semuanya. Selamat Sabat. Selamat Sabat Pak Silitonga.
Sebagai doa buka, kami minta kesediaan Ibu Pendeta Madelu untuk pimpin dalam doa buka. Semua mulai. Ya, doa buka. Langsung sekarang. Langsung. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari Sabat yang Tuhan telah berkati. Kembali kami boleh merasakan berkat dan anugerah Tuhan lewat pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang minggu bekerja dan hingga petang hari ini, kami boleh menikmati kembali hari Sabat Tuhan. Biarlah lewat kebaktian Vesper malam hari ini, boleh membawa iman kami lebih dekat dan percaya kepada Tuhan, berkati untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan, supaya itu memberikan kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami lebih setia, dan kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kalau ada yang mau bersaksi untuk membagikan pengalaman iman sepanjang minggu ini, dipersilakan. Baik dari anggota jemaat yang hadir maupun dari tamu-tamu yang hadir. Dari Tante Enda mulai, mungkin. Tante Enda unmute dulu, baru bicara lagi. Ya, ya. Oke, silakan. Ya, saya berterima kasih kepada Tuhan karena berkat dan pemeliharaan Tuhan sudah menyertai keluarga kami dalam sepanjang 6 hari dalam pekerjaan kami, aktivitas kami. Ya, saat ini kami juga boleh berbakti bersama-sama, boleh bertemu bersama-sama dengan saudara-saudara walaupun melalui Zoom ini. Dan teristimewa, kami juga bersyukur karena kami juga sudah pulang kembali ke Surabaya setelah perjalanan. Tante Enda boleh di unmute lagi. Ya, sehingga kita boleh kembali ke Surabaya, boleh bertemu saudara-saudara dengan tidak kurang suatu apa-apa. Kami dalam keadaan sehat semua, dan saat ini nanti kalau berdoa, tolong doakan bir kita juga yang kurang sehat, dan juga ponakan saya Yuda yang saat ini juga berada di rumah sakit, kembali dirawat di rumah sakit, dan Tuhan tolong nanti doakan kalau nanti berdoa, dan kami dan berdua dalam keadaan sehat, dan juga Clary semua dalam keadaan baik. Terima kasih. Terima kasih Tante Enda. Mungkin masih ada yang lain. Kami berikan kesempatan. Om Andris mungkin. Keluarga Mona, keluarga 2 mungkin ada kesaksian. Silakan. Puji dan syukur saya ucapkan pada Tuhan. Tuhan sudah menjaga dan melayani kami 1 minggu yang lalu hingga pada saat ini kami semua dalam keadaan sehat. Dan tolong doakan nanti istri, anak daripada anak kami yang sudah meninggal, tolong Tuhan mau jaga mereka. Kuatkan iman dan kepercayaan mereka. Terima kasih. Amin. Amin, terima kasih. Silakan kalau masih ada kesaksian, kami berikan kesempatan. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa syafaat pada malam hari ini. Dan doa syafaat kami minta kesediaan. Oh ya. Shalom, Mbak. Shalom, silakan. Iya.
Shalom saudara-saudara semua, selamat Sabat. Selamat Terima Sabat. kasih kami boleh bergabung di sore hari ini. Pak, mohon kami bisa didoakan nanti dalam doa syafaat untuk Tuhan menolong kami supaya ada jalan keluar bagi usaha kami yang saat ini sedang mengalami banyak kendala, supaya kami bisa membayar semua tanggungan kami, semua hutang gaji pada karyawan juga. Itu aja Pak, terima kasih. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Ibu Enda. Ibu Enda juga ini dari Balikpapan ya. Terima kasih sudah bersaksi. Baik, kita akan berdoa. Kalau sudah tidak ada lagi, kami minta kesediaan Om Andris untuk pimpin di dalam doa. Ada beberapa pokok doa. Yang pertama adalah keponakan daripada Tante Enda, Yuda, yang dalam kondisi sakit. Yang kedua, kita doakan tentunya keluarga yang berduka cita. Keluarga yang pertama, keluarga Ngantung yang berduka cita, dan yang kedua keluarga Dua yang berduka cita. Yang berikut kita doakan istri dari almarhum Saudara Roy ya, dan anak-anaknya yang akan rencana ke Surabaya. Dan yang ketiga kita doakan Ibu Enda, tolong doakan Ibu Enda dalam pergumulannya, usaha pekerjaannya di Balikpapan agar boleh berjalan dengan lancar kembali. Silakan Om Andris mimpin dalam doa. Kita satu dalam doa. Maha besar Bapa di surga, kembali kami bersyukur berterima kasih di hari Sabat yang suci ini Tuhan, di mana kami sudah bisa kembali bertemu walaupun hanya melalui Zoom online, di mana kami boleh bertemu satu sama lain dalam satu ikatan kasih di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan sebentar mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Saudara Silitonga, biar kiranya itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kekuatan iman kami dalam menghadapi segala krisis di dunia ini. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang berduka cita, masih dirundung duka, seperti keluarga Ngantung, Mau, Waworuntu, dan juga keluarga 2A, di mana Roy telah dipanggil Tuhan. Biar kiranya penghiburan, kekuatan hanya daripada Tuhan saja. Begitu juga dengan rencana mungkin istrinya Roy yang akan bekerja, engkau juga mau rampungkan rencana mereka supaya dia boleh tiba bersama anak-anak di Surabaya dengan penuh sukacita walaupun dalam suasana. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang dari Balikpapan yang mengalami krisis, yang berdampak krisis pandemi ini. Engkau mau turut campur supaya semua usaha dapat lancar kembali, oleh karena Tuhan tetap memberikan tuntunan sehingga boleh berjalan kembali dengan baik dan semua masalah-masalah akan dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan berdoa juga untuk ponakan dari Saudara Enda Mau yang dalam keadaan sakit di rumah sakit, supaya Kau berikan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan doa kami ini, kami sembahkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Om Andris atas doa syafaatnya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Om Suwandi Silitonga dari Banjarmasin. Namun sebelum kita akan dengar firman, mari kita akan ikuti lagu tema kita, Temukan Kita Bahagia. Silakan di share screen.
Harapan dan mimpi datang dan pergi. Apa yang kita tinggalkan teruji. Petunjuk yang ditemukan, kenangan yang terungkapkan, menjadi terang penuntun menuju kebenaran. Oh biarlah mereka temukan kita setia, api pengertian kita benderang. Jika kita menuntun, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh biarlah mereka temukan kita setia. Waktu dan kesempatan berikut ini kami berikan kepada Om Suwandi Silitonga untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Silakan. Selamat malam, selamat sahabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, selamat sahabat. Tuhan berkati. Ya, saya pada malam hari ini, pada malam sahabat yang sangat diberkati oleh Tuhan, pertama-tama mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Mau dan Michael Michael Ngantung. Dan yang kedua, turut berduka cita kepada keluarga 2A. Ya, satu hal yang kita tidak bisa mengetahui akan jalan kehidupan seseorang, tetapi inilah kenyataan kehidupan yang harus kita lalui dengan harapan bahwa sesuai firman Tuhan, bahwa ada jaminan kepada setiap orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan untuk kelak. Siapapun yang mendahului, suatu saat bahwa kita semua akan bertemu di satu tempat yang sangat indah, yaitu surga yang kekal. Yang berikut saya ucapkan selamat bergabung kita bersama-sama dalam Zoom ini. Memang sudah benar itu Alkitab yang mengatakan pengetahuan akan bertambah-tambah pada akhir zaman, dan sekarang kita menikmati pengetahuan itu. Melalui apa? Melalui teknologi yang canggih. Di dalam situasi yang seperti ini, kita dapat melihat bahwa pekabaran, penginjilan, pekerjaan Tuhan semakin menyebar, masuk kepada pelosok-pelosok yang terpencil pun melalui apa? Melalui teknologi ini. Jadi dalam setiap peristiwa, orang selalu mengatakan, pasti ada hikmat. Kita tidak tahu sampai kapan virus corona ini melanda bumi kita ini, tetapi ya, firman Tuhan berkata, langit dan bumi berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Luar biasa, saudara-saudara. Bahwa teknologi ini kita sudah bisa menikmati, tidak ada lagi yang tidak bisa dijangkau. Tidak ada lagi alasan untuk banyak orang tidak mengetahui kebenaran ini. Melalui apa? Melalui teknologi. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan semakin sulitnya kehidupan umat-umat Tuhan pada saat ini, tetapi saudara jangan lupa
bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan umat Tuhan pada akhir zaman ini. Apa dia? Bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat semakin dekat. Itu sebabnya semua umat-umat Tuhan sudah harus melakukan sesuatu. Apa dia? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat umat-umat Tuhan dari berbagai tempat di bumi, khususnya di negara kami ini bahkan, berhimpun umat-umat Tuhan melalui Zoom untuk mengangkat dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun Tuhan kami terdiri dari berbagai tempat, tapi kami sangat bersyukur. Melalui teknologi yang canggih pada saat ini, dan melalui kerinduan hati umat-umat Tuhan, kami ingin mempersatukan iman pengharapan kami pada malam hari ini. Kami ingin memuliakan Tuhan di dalam ibadah Zoom kami pada saat ini. Hamba-Mu mohon berkat ya Bapak. Baik hamba-Mu sendiri maupun yang mendengarkan, bahkan mungkin sangat luas jangkauan daripada siaran pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami rindu ya Bapak, ketika Tuhan datang, bahwa Tuhan akan membawa kami dalam kerajaan Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi pandemi yang saat ini yang kita tidak pernah tahu, tak seorang pun tahu untuk meramalkan kapan berakhirnya ini. Ada satu tuntutan yang diminta oleh Allah, yang diminta oleh Tuhan dari setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Apa dia? Nasihat bagi sidang pasal yang kedua halaman 13, judulnya adalah kehidupan yang disucikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana yang dimaksud kehidupan yang disucikan? Ada 5 hal tentang yang disucikan ini, saudara, yang perlu kita simak pada malam hari ini. Sehingga setiap umat Tuhan dalam kondisi seperti ini tidak akan pernah lalai dan tidak akan pernah malas dan tidak akan pernah bosan, tetapi terus mengalami satu proses, yaitu proses penyucian. Karena waktunya sudah sangat semakin dekat. Itu sebabnya saudara, bagaimana Ellen G. White menuliskan kehidupan yang disucikan. Ada 5 hal yang harus kita ketahui saudara pada malam hari ini. Yang pertama adalah juru selamat kita menuntut segala sesuatu yang ada pada kita. Jangan lupa saudara. Saya baca ini kutipannya. Juru selamat kita menuntut segala sesuatu yang ada pada kita. Segala sesuatu saudara. Dituntut dari kehidupan saya. Dituntut dari kehidupan saudara. Apa itu kehidupan? Ada 5 hal saya bilang tadi. Yang pertama, ia meminta pikiran kita yang utama dan yang paling suci, saudara. Ingat, dalam hal kehidupan yang disucikan, Allah menuntut, apa dia? Yang pertama dan paling utama adalah pikiran dan yang suci daripada kehidupan umat Tuhan. Itu pikiran yang paling utama dan yang paling suci. Kemudian apa lagi saudara? Yang kedua yang diminta, perihal yang pertama ini adalah cinta kita yang paling murni dan paling hebat. Kehidupan yang disucikan adalah satu hal yang pertama yang kita lihat adalah yang dituntut Allah yang paling suci dari pikiran kita. Yang paling suci dan paling utama pikiran. Kemudian yang kedua, apa dia? Yaitu cinta kita. Tentunya cinta kita kepada siapa, saudara? Cinta
kepada Allah. Hal yang pertama. Yang kedua, di dalam kehidupan yang disucikan adalah penyucian yang dikemukakan dalam kitab suci ada sangkut pautnya dengan segala kehidupan, yaitu keberadaan roh, jiwa, dan tubuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca di dalam kitab 1 Tesalonika 2 ayat 23. Ini yang diminta. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-23. Perhatikan baik-baik. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kehidupan yang disucikan, hal yang kedua yang harus kita ketahui adalah menyangkut tentang roh, jiwa, dan tubuh. Yang seperti apa itu, saudara? Seperti yang dikatakan roh, jiwa, tubuh yang terpelihara. Kalau kita tidak memelihara kehidupan kita yang sempurna, dikatakan tak bercacat, maka apa? Bahwa tidak akan pernah kita melihat tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kehidupan yang disucikan, saudara. Hal yang ketiga yang perlu diketahui tentang kehidupan yang disucikan adalah di dalam dunia agama, kutipan Ellen G. White, Nasihat bagi Jemaat, Nasihat bagi Sidang, sekarang bukunya Nasihat bagi Jemaat, bahwa di dalam dunia agama ada suatu teori penyucian yang salah dan berbahaya pengaruhnya. Teori seperti apa itu, saudara? Tahukah, saudara? Ada satu teori yang salah dalam hal penyucian. Teori yang seperti apa itu, saudara? Luar biasa. Hari akhir-akhir ini saya memang semakin lebih senang membaca tulisan-tulisan Ellen G. White. Baik itu Nasihat bagi Jemaat, Alfa dan Omega, banyak sekali yang harus kita koreksi. Banyak sekali yang harus saya koreksi dalam kehidupan saya. Jadi ingat, kehidupan yang disucikan, hal yang ketiga, banyak orang yang menggunakan teori penyucian yang salah dan berbahaya. Seperti apa itu, saudara? Perhatikan baik-baik. Ada orang yang sering berkata, Tuhan pimpinlah aku. Nggak ada yang salah di situ. Ada orang yang sering berkata, Tuhan ajarlah aku. Nggak ada yang salah di situ. Ada orang yang berkata, aku hidup tanpa dosa. Nggak ada yang salah di situ, saudara. Tapi apa yang dimaksud ini, saudara? Hidup yang disucikan adalah bukan orang-orang yang mengaku sudah disucikan ini bukan saja menipu jiwa mereka sendiri oleh kepurahan mereka, tetapi juga sedang memberi suatu pengaruh untuk menyesatkan banyak orang yang sungguh-sungguh ingin menyelesaikan diri dengan kehendak Allah. Saya melihat kehidupan contoh di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bagaimana kehidupan orang-orang yang menentang tentang kedatangan Yesus. Bagaimana mereka mengatakan dari kelompok-kelompok ini bahwa mereka adalah satu kelompok yang sangat benar di dalam penyucian hari Sabat. Banyak di antara anggota jemaat kita pada saat ini bahwa mereka boleh dikatakan hafal betul bagaimana kutipan-kutipan ayat-ayat di dalam Alkitab, kemudian mereka hanya bisa untuk melihat dan mengoreksi di mana kelemahan kekurangan orang lain. Sementara dirinya sendiri tidak mampu untuk melihat kekurangannya. Inilah teori agama yang menyesatkan itu. Hanya perkataan saja, tetapi dalam praktek kehidupannya, kenyataannya tidak ada. Ini bukan berarti kehidupan yang disucikan.
Jadi 3 hal ini. Hal yang ketiga, dalam dunia agama ada satu teori penyucian yang salah dan berbahaya pengaruhnya. Hanya mereka bisa berucap, tetapi tidak bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya saudaraku, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Di sana kita melihat, kalau orang yang sudah memiliki hidup yang disucikan, dia akan memiliki buah di dalam kehidupannya. Saudara bisa baca di dalam buku Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Inilah kehidupan yang disucikan itu. Hal yang keempat, saudaraku, bagaimana kehidupan yang disucikan adalah ini yang perlu juga harus kita ketahui ya. Hal yang keempat, penyucian adalah suatu pekerjaan yang progresif, saudara. Bagaimana itu kehidupan atau penyucian pekerjaan yang progresif? Saya coba baca buku kamus, saya cari tahu apa artinya progresif ini. Ternyata progresif itu adalah bertingkat, saudara, berjenjang, ya, berjenjang. Jadi penyucian adalah suatu pekerjaan yang berjenjang, bertingkat. Kalau di dalam Alkitab kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Inilah jenjang, inilah progresif kehidupan yang disucikan itu. Kita baca. Jadi, hidup yang disucikan itu adalah hidup yang progresif. Apa dia? 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Ini serius, saudara, dalam akhir zaman ini. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Saya baca, saudara-saudara, inilah progresifnya. Mari kita buka, kita baca 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Apa yang diusahakan? Untuk menambah kepada imanmu yang pertama, iman kehidupan yang disucikan adalah mengalami progresif. Ya, kita kembali ke judul terus, kehidupan yang disucikan. Hal yang keempat, mengalami progresif. Apa dia? Yang pertama, ya, ada peningkatan, ada jenjang. Yang pertama adalah kebajikan. Ini kebajikan yang pertama. Siapa yang bilang? Alkitab, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Langkah tingkat jenjang yang pertama yang dimiliki oleh umat Tuhan perihal hidup yang disucikan, yang pertama adalah kebajikan. Saya buka lagi buku kamus. Kebajikan asal kata bajik. Apa dia? Saya temukan artinya adalah yang mendatangkan keselamatan atau keuntungan, saudara. Inilah iman yang disucikan, kehidupan yang disucikan. Progres yang pertama adalah kebajikan. Apa itu kebajikan? Yang mendatangkan keselamatan dan keuntungan. Itu dia. Jadi ada tujuh tingkatan, saudaraku. Perihal apa yang ditulis oleh Ellen G. White tentang penyucian adalah suatu pekerjaan yang progresif. Yang pertama adalah kebajikan, saudara. Yang kedua, setelah kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi memang ya suatu ketika saya berdiskusi dengan seseorang, saya bilang, nggak ada orang yang tolol, nggak ada orang yang goblok di surga, saudara. Tapi dia nggak terima. Nggak terima. Kenapa? Ya, bagaimana begini. Saya bilang, memang nggak ada orang yang goblok di surga. Semua orang yang di surga itu berpengetahuan. Tapi berpengetahuan yang seperti apa? Ya, ini dia. Dari kebajikan baru ke pengetahuan. Kalau kita nggak ada pengetahuan, saudaraku, nggak bisa. Harus berpengetahuan tentang apa? Ini banyak hal. Ya, progresif ya, progresif. Kehidupan yang sucikan harus mengalami progresif.
Tingkatan yang ketiga, ya, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, saudara. Penguasaan diri. Kalau saudara-saudara tahunya kan saya orangnya temperamental. Banyak orang tahunya itu saya temperamental. Orang di Tanjung Perak, dimanapun begitu. Ya, saya akui, saya orang yang temperamental. Tetapi saudaraku, saya bersyukur saya bisa mengakui itu. Ada orang yang tidak mengakui. Nah, saya bersyukur masih bisa mengakui. Jadi oleh sebab itu saya ada kerinduan untuk apa? Mampu menguasai diri saya sendiri. Itu ya. Itu tingkatan yang berikut. Nah, setelah penguasaan diri kemana, saudara? Kepada penguasaan diri baru ketekunan, saudara. Tekunan. Jadi kita harus tekun. Kalau enggak tekun, ya enggak benar juga. Enggak disucikan juga. Harus tekun. Kepada ketekunan apa dia? Kesalehan. Baru setelah kita tekun, hidup yang saleh. Ingat saudara, progresif. Ya, Ellen G. White yang menulis. Ya, progresif. Kemudian dari kesalehan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan yang ketujuh, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sebuah masukan kepada kita semua. Perihal kasih akan saudara-saudara. Kasih akan kepada semua orang. Ya, kami di Jemaat Banjarmasin, kami mencoba mengevaluasi dampak-dampak daripada wabah virus ini kepada jemaat. Kami coba evaluasi, saudara-saudara. Kebetulan saya ketua jemaat, koordinasi sama pendeta. Adakah dampaknya? Saya bicara sama pendeta secara pribadi, pendeta, jangan sampai ada anggota jemaat yang tidak makan. Saya sampaikan, saya berbicara kepada pendeta itu. Jangan sampai ada anggota jemaat yang tidak makan oleh karena pengaruh daripada dampak daripada virus corona ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, bahwa anggota jemaat kita di Banjarmasin, khususnya Banjarmasin ya sepertinya tidak terlalu, belum berdampak banyak terhadap anggota jemaat. Puji Tuhan. Akhirnya bagaimana apa yang kita lakukan? Yang pertama kan disebut kasih akan saudara-saudara, saudara. Nah, saya juga memperhatikan, saya juga masih ada saudara ada saya, saudara. Saudara-saudara sekandung dari pihak saya, dari pihak istri, ada. Kita selalu perhatikan, saudara. Baru kita kepada jemaat, ini masih saudara. Setelah kita evaluasi ternyata jemaat tidak terlalu berdampak, maka kita lihatlah kepada lingkungan sekitar. Luar biasa, saudara. Kami melakukan istilahnya apa itu, saya sudah cerita sama pendeta Del, baksos, bakti sosial, saya sudah cerita. Kami memang kebetulan gereja kita dengan lingkungan sekitar cukup terjalin dengan baik. Ya, saya harus akui, saya sudah mau yang keempat tahun ini jadi ketua jemaat, saudara-saudara. Bukan bangga ya. Kita dengan lingkungan sekitar, mau 4 tahun sudah berturut-turut ini, saudara. Tidak diganti-ganti sama mereka. Jadi ketua jemaat. Ya, bagus. Sehingga bagaimana kita lakukan pelayan Pelmas, kita lakukan pelayan masyarakat. Sangat antusias, saudara-saudara. Kami kerjasama dengan ketua RT. Ketua RT-nya dengan pihak gereja kita sangat CS, ya, ketua RT-nya. Kemudian kita buatlah pembagian sembako. Ya lumayan juga, ya lumayan nominalnya per paketnya. Kemudian kita bagi kupon, berjalan. Ini saudaraku, jadi progres. Ini iman, kehidupan yang disucikan itu harus mengalami progres. Progres itu adalah peningkatan, bertingkat, terus bertumbuh. Dan yang terakhir adalah kasih kepada semua orang, saudara. Itu sebagian daripada merupakan sebuah kesaksian. Kemudian perihal yang kelima, saudara. Bagaimana kehidupan umat Tuhan yang disucikan pada akhir zaman. Yang kelima, penyucian bukannya pekerjaan sesaat lamanya, sejam ataupun sehari saja. Itu suatu pertumbuhan yang terus-menerus
dalam anugerah, saudara. Anda bisa lihat bukan? Penyucian itu bukan hanya pekerjaan sementara, saudara. Nasihat bagi sidang, halaman yang ke-14, ya, jilid yang kedua, disebutkan di sini bahwa penyucian bukannya pekerjaan sesaat lamanya, sejam ataupun sehari saja, itu adalah suatu pertumbuhan yang terus-menerus dalam anugerah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kehidupan umat-umat Tuhan yang disucikan bukan hanya dalam sementara saja, tetapi bagaimana saudara, adalah kehidupan yang terus-menerus mengalami sebuah proses. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada kesempatan ini, setelah kita melihat kehidupan yang disucikan itu seperti apa, bahwa satu hal yang harus kita ketahui. Ellen G. White menulis dalam halaman berikutnya, saya dengan menggunakan bahasa saya, kehidupan yang disucikan adalah kehidupan yang terus-menerus mengabdikan dirinya kepada pekerjaan Tuhan yang paling utama. Mari kita simak baik-baik. Bagaimana kehidupan yang terus-menerus mengabdikan dirinya kepada pekerjaan Tuhan. Saudaraku, ya perlulah sekali-sekali, tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, saudara-saudara. Bukan untuk menyombongkan diri. Ketika saya tinggalkan kota Surabaya, tahun 2012, saya bergumul betul dalam pekerjaan yang sudah ada Tuhan percayakan saya di Surabaya. Saya bergumul, saudara-saudara. Kenapa? Saya sudah memiliki jadwal, saudara, bahwa saya hari ini menyampaikan firman Tuhan, bahkan saya sudah masuk ke gereja-gereja di luar daripada Advent. Belum lagi dihitung di kantor, saudara. 5 tahun belakangan sebelum saya pensiun, saya aktif mengajar di lembaga pendidikan Angkatan Laut secara formal. Mengajar tentang apa, saudara? Tentang Alkitab. Murid-murid saya tentara-tentara, saudara. Jadi kehidupan yang disucikan adalah kehidupan yang aktif terus-menerus dalam penginjilan sampai tiba dalam kerajaan surga, saudara. Ellen G. White menulis nasihat bagi sidang. Jadi saya tinggalkan kota Surabaya, saya memiliki pergumulan. Saya katakan saya mengasingkan diri waktu masih rumah kami ada di Batu, berdoa sampai berjam-jam di situ. Saya katakan kepada Tuhan, kalaupun Tuhan saya tinggalkan kota Surabaya ini, saya tidak lari dari pekerjaan-Mu. Saya tidak melarikan diri dari pekerjaan. Kalaupun kota Surabaya saya tinggalkan. Itu pergumulan saya, saudara. Nah, setelah saya masuk di bumi Kalimantan, 2012, menginjakkan kaki saya yang pertama, bersama-sama dengan Pentana John Medelu, bulan Juli waktu ada perkemahan se-Indonesia di Palangkaraya. Saya datang menginjakkan kaki yang pertama kali di bumi Kalimantan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bekerja memang sebagai seorang petani. Tetapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan dimanapun saya berada, bahwa saya tidak akan meninggalkan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya hanya ingin menyampaikan apa yang telah saya baca, apa yang telah saya lihat, bahwa kehidupan yang disucikan itu adalah harus terus-menerus setiap umat Tuhan bergerak maju di dalam menyampaikan pekabaran ini kepada orang lain. Penginjilan, itu kehidupan yang disucikan. Jadi bukan hanya 1 jam, 2 jam, saudara. Puji Tuhan, saudaraku. Hampir, ya mungkin tiap tahun, ya paling tidak, kami dapat, gereja kita mendapat, tiap tahun paling tidak 2 jiwa, saudara. Ya. Dan pada kesempatan ini, tidak ada salahnya, saya juga minta tolong kepada siapa nanti berdoa yang terakhir. Saat ini saya sedang memberikan pelajaran kepada seorang ibu.
Kami sudah 3 kali pertemuan, saudara, di dalam menyampaikan pekabaran ini kepada orang lain. Situasi pandemi yang seperti ini. Itu. Jadi kehidupan yang disucikan menuntut saudara-saudara untuk apa? Nah, kita kembali kepada halaman tulisan yang pertama yang dikatakan oleh hamba Tuhan Ellen G. White. Juru selamat kita menuntut segala sesuatu yang ada pada kita, saudara. Ya, nasihat bagi sidang. Ya, menuntut segala sesuatu. Jadi bukan kita sebagai umat yang malas-malasan, umat yang tidak bekerja. Rasul Paulus luar biasa, saudara, aku menulis di dalam 2 Petrus, di dalam buku Petrus. Apa dia? Harus bekerja. Kemudian apa lagi? Kalau tidak bekerja keras, saudara-saudaraku, Rasul Paulus. Yang tidak bekerja, jangan ia makan. Tentunya mungkin ada yang mengaplikasikan bekerja itu adalah bekerja secara fisik, saudara. Tapi saya lebih jauh. Bukan berarti kerja secara fisik, saudara. Tapi bekerja di dalam pelayanan, saudara. Kalau kita tidak bekerja dalam pelayanan kita, memberikan pekabar, menyampaikan pekabaran kepada orang lain, nggak usah makan. Dengan kata lain, nggak usah hidup. Dengan kata lain, bagaimana seperti itu sebagai umat Tuhan? Kehidupan yang disuci. Jadi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan pada malam hari ini, kehidupan yang disucikan itu yang seperti apa? Kita sudah melihat ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Dan saya ingin menyampaikan sebuah kesimpulan pada malam hari ini. Ada 3 kesimpulan dari apa yang sudah sampaikan. Yang pertama, supaya kita ketahui saudara-saudari. Yang pertama, Allah akan menghormati hanya mereka yang menghormati Dia, saudara. Itu kesimpulan yang pertama. Kehidupan yang disucikan yang sudah kita dengarkan. Kesimpulan yang pertama, Allah akan menghormati hanya mereka yang menghormati Dia. Tuh. Kemudian kesimpulan yang kedua, saudara. Apa itu kesimpulan yang kedua? Dari apa yang sudah saya sampaikan. Ia mengetahui bahwa semua orang yang dilayakkan untuk bertemu dengan Kristus dengan damai harus mempunyai suatu tabiat yang suci, saudara. Ya, harus mempunyai suatu tabiat yang suci. Jika saya dan saudara ingin bertemu dengan Kristus. Kesimpulan yang ketiga, saudara, apa dia? Tuhan telah menyediakan persediaan yang memadai, saudara. Jadi jangan takut, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jangan takut, makanya kita juga harus memiliki pengetahuan tadi progresif itu. Kita harus memiliki kebajikan, kita harus memiliki pengetahuan. Tetapi jangan takut, saudaraku. Bagaimana saya sudah mendapatkan itu? Kesimpulan yang ketiga ini, Tuhan telah mengadakan persediaan yang memadai agar hati dan kehidupan semua pengikutnya dapat dikendalikan oleh anugerah ilahi, supaya mereka menjadi sebagai terang yang menyala dan bercahaya di dunia. Apalagi yang kita ragukan, saudara? Tuhan menyediakan segala sesuatu, diadakan dan sangat memadai agar saya dan saudara menjadi terang di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa bahwa kehidupan yang disucikan, kita sudah mengetahui ada banyak hal, ada 5 hal yang harus kita ketahui. Di dalam ke-5 hal ini ada yang disebut hidup yang disucikan secara progresif. Nah, itu sebabnya saudara, jika saudara memang merindukan saat itu yang kita nanti-nantikan, yaitu bertemu dengan Tuhan. Ketika sinar di ufuk timur bercahaya, kita akan melihat seberkas cahaya yang lama-lama akan semakin besar, semakin besar. Kemudian kita melihat terang, kita melihat ribuan sayap yang ada di kanan, kiri, di atas, di bawah, mengiringi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Meniup terompet, di saat itu
Tuhan pastikan Mas bahwa Wandi. aku Tuhan, Kita akan tutup kebaktian kita pada malam hari ini dan kita menyanyi lagu Sion nomor 340, Sabat Hari Perhentian. Lagu Sion nomor 340, Sabat Hari Perhentian. Deng, deng, deng.
Baik, sebagai doa tutup, kami minta kesediaan pembicara, Om Suwandi untuk memimpin dalam doa. Mari kita atur dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kami tahu bahwa semuanya oleh karena kuasa dan kemuliaan Tuhan, sehingga ibadah kami pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga Tuhan menyadari akan kelemahan kekurangan kami di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni kami, agar kiranya kehidupan kami akan terus semakin mendapat tuntunan dan arahan daripada Tuhan. Dan seringkali kami memang hanya diperhamba oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan kami secara pribadi. Itu sebabnya kami sangat mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Rohul Kudus Tuhan kiranya akan terus terdiam dan tinggal di dalam kehidupan kami, sehingga akan dapat menuntun mengarahkan kami kepada kehidupan yang berkenaan kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini, kami telah menyaksikan kuasa kebesaran Tuhan, meskipun Tuhan kami, umat-umat-Mu yang rindu untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi telah dipersatukan kehidupan pengharapan dan iman kami melalui ibadah Zoom pada saat ini. Sungguh hal yang sangat luar biasa yang boleh kami nikmati. Bagaimana Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi masing-masing kehidupan kami. Ya Tuhan, untuk perjalanan kehidupan kami ke depan, sesungguhnya akan mengalami banyak rintangan dan tantangan. Itu sebabnya Tuhan kami sangat memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kami, dan Tuhanlah yang berhak atas kehidupan kami. Kami hanya berserah kepadamu, karena kami percaya bahwa Tuhan akan menolong masing-masing kehidupan kami. Ya Tuhan di surga, hamba-Mu secara khusus buat pendeta Del yang menggembalakan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati rumah tangganya, sehingga keluarga pendeta ini pun akan terus menjadi seorang pelayan yang setia kepada Tuhan. Bukan hanya dalam sementara waktu, tetapi biarlah dengan pelayanan pendeta ini akan semakin banyak orang yang kelak diselamatkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya Tuhan di surga, hamba-Mu mohon berkat-Mu kepada yang tergabung di Zoom ini dengan segala problema, keluhan-keluhan yang dialami. Hanya ketergantungan kepada Tuhan sajalah kami berserah, karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah kami, bahwa Tuhan adalah pencipta kami, Tuhan yang berhak atas kehidupan kami. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas setiap doa permohonan yang kami persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Ya Tuhan di surga, hamba-Mu juga Tuhan berdoa, agar kiranya Tuhan boleh melewatkan wabah virus ini dari bumi kami ini. Telah banyak mengakibatkan dampak, baik itu kepada kematian, baik itu kepada kesengsaraan, kepahitan kehidupan banyak orang. Ya Tuhan, hanya Tuhanlah satu-satunya yang mampu, yang sanggup untuk melalukan wabah virus ini dari bumi kami ini. Tetapi Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi yang seperti ini, bahwa kami juga bersyukur bila mana semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan, semakin banyak orang yang mengandalkan Tuhan, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, semakin banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup untuk melalukan wabah virus ini. Ya Tuhan, biarlah kiranya melalui wabah ini pun, bahwa akan semakin banyak orang yang datang dan percaya kepada Tuhan, dan pada akhirnya mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan di surga, biarlah kiranya Tuhan, kalaupun pada situasi saat ini Tuhan hanya mempertemukan kami melalui Zoom pada saat ini, kami percaya bila mana Tuhan datang, Tuhan akan mempertemukan kami di bumi yang baru, tempat yang baru, surga yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Biarlah kasih karunia daripada Allah dan rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus yang bersekutu di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara dari sekarang sampai Tuhan datang membawa saudara kita semua masuk dalam kerajaan Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian, baik anggota jemaat maupun tamu-tamu yang telah bergabung bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sebelum kita akan mendengarkan pengumuman dari Ketua Jemaat Pak Weli dan ucapan terima kasih, saya ingin menyampaikan bahwa kembali mengingatkan kebaktian kita lewat Zoom diadakan 3 kali seminggu, yaitu pada Rabu malam 18.30, kemudian pada Vesper Jumat 18.30, dan pada hari Sabat sore pukul 17 kita akan ibadah tutup Sabat bersama. Jadi jangan lupa saudara-saudara, tolong untuk colek saudara-saudara kita, jemaat kita yang lain yang belum bergabung, keluarga kita pastikan untuk bergabung, karena disinilah kita boleh mendapatkan berkat rohani lewat persekutuan dengan Tuhan, baik lewat menyanyi, mendengarkan kesaksian, berdoa bersama, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah kesempatan yang baik yang perlu kita ambil untuk menjaga kerohanian kita di masa pandemi seperti saat ini. Jadi minta tolong saudara-saudara, orang-orang tua yang mungkin belum bergabung, kita bisa ajari, paling tidak punya anak atau punya cucu yang bisa menolong untuk dapat masuk di link Zoom kita. Masuk di link Zoom ini hanya gampang sekali, tinggal diklik link yang kita selalu kirim di grup WA. Jadi itu tolong diklik saja dan langsung masuk. Tentunya harus diinstal dulu aplikasi Zoom-nya. Baik, itu penyampaian dari saya, dan besok kita akan perpuluhan di gereja. Kami akan melayani di Jemaat Maranatha. Silakan Pak Weli, Ketua Jemaat. Oke, selamat malam. Selamat hari Sabat semua. Selamat malam, selamat hari Sabat. Selamat malam, selamat hari Sabat. Oke, terima kasih ucapan khusus untuk Saudara Ketua Banjarmasin, Saudara Silitonga. Pelajaran yang begitu sangat menggugah dan sangat menguatkan. Dan biarlah Tuhan akan memberkati Saudara Silitonga, istri, anak-anak, anak mantu dan cucu, dan pelayanan di Banjarmasin. Jadikanlah sumber untuk penarikan jiwa, dan biar dia bisa jadi teladan meskipun sudah nggak ada di Jemaat Tanjung Perak, tapi hati dan pikirannya masih dengan Jemaat Tanjung Perak karena keluarganya banyak tempat ini. Izinkanlah saya sekali lagi atas nama Majelis Jemaat, Ketua Jemaat Tanjung Perak menyampaikan terima kasih, Tuhan memberkati, dan selamat hari Sabat dan semua yang hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk Pak Pendeta, dan Tuhan akan memberkati. Ketemu besok, jangan lupa besok adalah Sabat Perpuluhan. Tuhan berkati. Selamat malam.